Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman dan selamat datang di Tunas Raja Channel. Di video kali ini teman-teman saya akan membagikan tutorial tentang bagaimana sih cara kita membuat atau mengolah lahan untuk persemaian bibit padi teman-teman. Oke, tonton videonya sampai habis dan jangan lupa like, subscribe dan komennya teman-teman. Oke teman-teman, kita lanjutkan videonya. Sebenarnya teman-teman, untuk pengolahan lahan untuk persemaian bibit padi sendiri itu gampang-gampang susah teman-teman. Dan saya minta maaf teman-teman karena kemarin saya tidak sempat memvideokan waktu pembuatannya, tetapi akan saya jelaskan secara rinci teman-teman untuk pembuatan bedengan atau persiapan lahan untuk persemaian bibit padi teman-teman. Kalau yang di sebelah sana teman-teman itu punya teman saya yang mempunyai lahan ini teman-teman, yang punya lahan ini sama yang di bawah sana teman-teman. Karena di lahan saya yang di sebelah bawah sendiri di sebelah sana teman-teman, yang padinya sudah kuning, itu untuk saya lupa kemarin teman-teman tidak menyiapkan lahan untuk persemaian bibit padinya. Jadi saya menyewa lahan di sebelah sini teman-teman, punya teman saya. Dan untuk pengolahan lahan sendiri teman-teman, untuk penyemaian bibit padi sendiri itu ada dua cara teman-teman, yaitu pertama dibuat lahannya itu dibuat basah seperti ini teman-teman, dan yang kedua itu dibuat kering teman-teman. Dan kalau dibuat basah teman-teman, misalnya di lahan ini adalah bekas tanaman padi teman-teman, contohnya seperti di sebelah sana itu, maka kita airi dulu teman-teman sekitar minimal 1 minggu, agar ketika kita mencabut dari bekas pohon padi, agar kita itu gampang teman-teman. Kita tinggal mencabutnya seperti ini, teman-teman, seperti ini. Dia tuh akan gampang teman-teman kalau kita itu airi dulu seperti ini teman-teman. Baru setelah setelah bersih teman-teman, misalnya dibuat ukuran seperti di sini. Ini untuk ukurannya sendiri ada yang 2 meter teman-teman. Kalau di sebelah sini yang 2 bedeng ini dibuat 2 meteran teman-teman. Dan untuk yang di sebelah sana itu 2,5 meter teman-teman. Jadi kita cabuti seperti tadi teman-teman, untuk bekas padi seperti ini kita cabuti dulu. Baru setelah itu kita bikin selokan teman-teman, untuk selokan tengah dan selokan pinggir sini teman-teman. Dan bekas dari tanah yang diselokan ini teman-teman kita naikkan ke atas seperti ini teman-teman. Kita naikkan ke atas. Baru setelah itu teman-teman, kalau misalnya di tanahnya di sebelah sini itu lunak teman-teman, misalnya kalau dari pengairannya sendiri itu sudah lama teman-teman, misalnya diairi sampai seminggu atau sampai 10 hari, maka tanahnya itu akan lunak teman-teman. Kalau di tanah yang sudah lunak seperti itu teman-teman, maka setelah kita naikkan dari selokan yang pinggir sini teman-teman, setelah dinaikkan ke sana, maka untuk pemerataannya sendiri itu gampang teman-teman kalau tanahnya sudah lunak. Tetapi kalau tanahnya masih belum lunak teman-teman, kalau cuma sedikit seperti ini, kita cangkuli dulu teman-teman. Dari ujung sana itu kita cangkuli terus sampai ke sebelah sini teman-teman. Dicangkuli tidak usah terlalu rata teman-teman. Misalnya di sebelah sana itu dicangkul teman-teman, di sebelah sini tidak usah, di sebelah sini dicangkul, dan di sebelah sini tidak usah teman-teman. Kalau kita menginginkan pembuatan lahannya itu cepat teman-teman. Tetapi kalau kita menginginkan lahannya itu bagus teman-teman, maka kita bisa cangkuli semua. Tetapi kalau di lahan kita diairi seperti yang di sebelah sana tadi teman-teman, sudah diairi misalnya sampai 10 hari, maka lahannya ini akan lunak teman-teman. Jadi kita itu untuk mengolah lahannya ini tidak usah dicangkul teman-teman, kita tinggal diratakan saja.
Dan jika di lahan ini masih tanahnya itu masih belum lunak teman-teman, kalau misalnya menggunakan sistem basah, maka kita airi dulu teman-teman selama kurang lebih sekitar 2-3 hari teman-teman, agar tanahnya ini di sebelah sini tuh lunak teman-teman. Karena kalau tanahnya itu tidak lunak atau tanahnya keras teman-teman, maka untuk meratakannya nanti kita itu lama teman-teman. Dan untuk pembuatan selokannya di pinggiran sini teman-teman, itu diusahakan agak dalam teman-teman. Sekiranya kalau kita sudah membuang airnya ke sekitar tengah ini sudah tidak ada air-air yang menggenang teman-teman. Baru setelah kita ratakan untuk bedengan atau lahan ini teman-teman, dan sudah tidak ada air yang menggenang di tengah-tengah bedengan ini teman-teman, baru setelah itu kita sebar benih teman-teman. Untuk penyebaran benih sendiri ada 2 cara teman-teman, yaitu yang pertama kita membeli dari toko langsung disebar ke lahan teman-teman. Terus yang kedua kita peram dulu atau dibuat berkecambah dulu, baru setelah itu kita sebar teman-teman. Dan untuk yang kepunyaan saya yang di sebelah sini teman-teman, itu tidak usah diperam atau tidak usah dibuat berkecambah dulu teman-teman, kita langsung sebar saja. Dan untuk cara yang seperti itu teman-teman, kita membelinya dari toko itu langsung sebar ke lahan teman-teman. Kalau kita pengennya cepat, kita langsung sebar saja di lahan ini. Baru setelah itu kita bisa tutup dengan menggunakan ini teman-teman, dengan menggunakan bekas jerami seperti ini teman-teman, agar ini beralasan agar pada bedengan ini atau pada lahan ini teman-teman, padinya itu tidak kering ketika kena sinar matahari teman-teman. Oleh sebab itu bisa ditutup dengan menggunakan jerami seperti ini teman-teman. Dan untuk penutupannya ini sendiri teman-teman, itu usahakan jangan terlalu tertutup teman-teman. Artinya masih ada ruangan-ruangan seperti ini teman-teman, ruangan-ruangan seperti ini. Karena kalau misalnya ini ditutup dengan jerami sampai kita timbun sampai tidak ada ruangan sama sekali teman-teman, maka kebanyakan dari benih padinya ini banyak yang busuk teman-teman. Kalau misalnya sampai kita tutup, itu tidak ada sinar matahari yang tembus sampai ke bawah teman-teman. Oleh sebab itu untuk penutupannya sendiri itu diusahakan jangan terlalu tertutup atau jangan terlalu tebal teman-teman untuk penutupan dari jerami ini. Dan setelah penutupannya selesai teman-teman, setelah kita tutupi jerami seperti ini, setelah selesai semua, baru setelah itu kita airi selama 1 hari 1 malam teman-teman, agar bibit atau benih padi yang kita sebar tadi itu tidak kering teman-teman. Maka kita airi dulu 1 hari 1 malam atau maksimalnya 2 hari 2 malam teman-teman, kita airi lahan ini sampai menggenang. Baru setelah itu kita buang airnya teman-teman, dan kita biarkan selama, kalau misalnya kita itu beli dari toko langsung disebar teman-teman, maka kita biarkan atau kita jangan airi sampai 6 hari teman-teman. Tetapi kalau kita itu beli dari toko masih diperam atau masih dibuat berkecambah dulu teman-teman, ketika sudah disebar di lahan seperti ini teman-teman, kita tutup. Baru setelah itu untuk tutupnya ini kita biarkan selama 4 hari teman-teman. Dan dalam 4 hari itu jangan kita airi teman-teman kalau di lahan kita tidak terlalu kering. Tetapi untuk penyebaran benih padi yang menggunakan tutup seperti ini teman-teman, ditutupi jerami seperti ini, biasanya kalau cuma 4 hari itu tidak akan kering teman-teman. Dia di kondisi tanahnya itu seperti ini teman-teman. Ini sudah 3 hari teman-teman, tetapi di tanahnya sendiri itu tidak kering teman-teman, kurang lebih seperti ini. Jadi selama 4 hari pun biasanya itu tidak kering teman-teman. Tetapi kalau di lahan teman-teman misalnya lahannya itu terlalu kering, misalnya seperti ini teman-teman, itu kita bisa airi teman-teman. Kita bisa airi, setelah air itu sampai di pinggir-pinggiran sana teman-teman, lalu kita buang. Baru setelah itu kita tunggu selama 4 hari teman-teman. Dan setelah 4 hari maka kita bisa membuang ini teman-teman dengan menggunakan ranting. Dan ini teman-teman, kenapa alasannya dari bedengan ini saya tadi menganjurkan 2 meter teman-teman, untuk lebarnya ini dibuat 2 meter agar kita
ketika menaruh jerami ini tidak kesusahan untuk di tengah-tengah sana teman-teman, karena kalau lahannya ini misalnya dibuat seperti ini teman-teman, misalnya dibuat 4 meter, tidak ada selokan atau tidak ada jalan untuk di sana itu teman-teman, kita buat ini dibuat satu bedeng seperti itu, maka untuk yang di tengah-tengah sana teman-teman kita kesusahan biasanya teman-teman untuk menaruh jeraminya ini. Dan untuk pembuangan jeraminya pun kalau terlalu lebar seperti ini teman-teman, misalnya dibuat 4 meter, biasanya untuk yang di tengah-tengah sana kita agak kesusahan juga teman-teman untuk mengambil dari jerami ini. Oleh sebab itu idealnya itu maksimal 2,5 meter teman-teman untuk pembuatan bedengan dengan ditutupi jerami seperti ini teman-teman. Baru setelah itu, setelah melewati 4 hari, maksimal 5 hari teman-teman, kita bisa buang ini. Dan setelah kita buang dari jeraminya ini teman-teman, baru kita airi dulu teman-teman. Setelah airnya itu sampai di pinggiran teman-teman, sudah di lahan ini airnya sudah cukup, kita bisa langsung memupuknya teman-teman di usia 4-5 hari teman-teman untuk pemupukan pertama. Untuk pemupukan sendiri teman-teman ada 2 cara agar kita itu tidak kelewat teman-teman. Misalnya untuk pemupukan di benih padi seperti ini teman-teman, terkadang kita itu kelewat teman-teman, kita itu memberi pupuknya terlalu banyak. Biasanya di anunya sendiri, di benih padinya biasanya itu gosong teman-teman, atau kering kalau kita itu terlalu banyak dalam pemberian pupuk teman-teman. Untuk menyiasati itu teman-teman, kita bisa airi dulu atau kita bisa genangi dulu teman-teman. Untuk kesemaian bibit padinya ini kita genangi dulu dengan air. Baru setelah semuanya tertutup dengan air teman-teman, kita bisa langsung membuangnya teman-teman. Kita bisa langsung membuangnya. Baru setelah airnya turun semua teman-teman, di tengah-tengah sini sudah tidak ada air. Untuk pembuangan air sendiri teman-teman, jangan sampai dibiarkan kering seperti ini. Mungkin setelah kita buang airnya itu sekitar 1 jam setelah pembuangan teman-teman, maka kita langsung menebar pupuknya teman-teman. Ini beralasan teman-teman kenapa kita harus airi dulu, agar pupuk yang kita sebarkan itu merata teman-teman. Misalnya di sebelah sini teman-teman, itu kita itu terlalu banyak menebar pupuknya teman-teman, karena di lahan ini tadinya itu diairi teman-teman, maka pupuk yang kita sebarkan di sebelah sini teman-teman itu akan turun ke sebelah sini teman-teman. Dia itu akan turun seperti ini. Tetapi kalau di lahan kita biarkan seperti ini teman-teman, tidak ada airnya seperti ini, maka kalau di sebelah sana itu teman-teman kita terlalu banyak menebar pupuknya, maka pupuknya akan tetap di sana saja. Maka pupuknya akan tetap di sana saja teman-teman, tidak kemana-mana. Biasanya di sebelah sana itu akan mati teman-teman, biasanya akan gosong jika kita itu terlalu banyak menebar pupuk teman-teman. Oleh sebab itu kalau di lahan saya untuk menyiasati itu menggunakan cara seperti tadi teman-teman. Oke teman-teman, untuk video kali ini cukup segitu saja teman-teman. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menonton video saya, dan jangan lupa like, subscribe, dan komennya teman-teman. Dan sampai jumpa di video-video saya selanjutnya. Terima kasih, selamat sore, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.